Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yausda Studio. Hari ini kita sedang berada di agrowisata Al-Kafi Garden di Mukti Jaya, tepatnya di Kecamatan Rimba Melintang. Jadi Al-Kafi Garden ini adalah salah satu bentuk kewirausahaan yang dibangun oleh Bapak Al-Kafi Sutikno. Bapak Al-Kafi Sutikno adalah salah satu guru yang berada di Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam, dan beliau juga selaku Ketua Yayasan Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam. Baik, untuk menggali lebih jauh tentang agrowisata yang dibangun oleh Bapak Al-Kafi Sutikno, baik, hari ini kita langsung bertanya tentang bagaimana caranya berbudidaya melon dan caranya beternak ikan. Come on. Assalamualaikum Pak Kapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Kapi? Alhamdulillah sehat. Boleh masuk nih Pak? Silakan naik ke gubuk. Ya. Baik Pak, ini kan kebetulan nih saya sedang bermain-main ke agrowisata yang dibangun oleh Bapak Al-Kafi Sutikno. Tadi kita dengar di sini ada tempat agrowisata namanya Al-Kafi Garden, itu betul Pak? Ya. Jadi Al-Kafi Garden ini idenya itu dapat dari mana, atau memang Bapak memiliki ide sendiri terus Bapak implementasikan di lahan yang Bapak miliki ini Pak? Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi awalnya itu karena daerah kita ini, khususnya Kecamatan Rimba Melintang, umumnya Kabupaten Rokan Hilir, itu sangat minim tempat-tempat rekreasi, tempat wisata. Ya betul. Nah, jadi saya punya ide bagaimana lahan yang sempit ini bisa produktif dan kemudian bisa menyenangkan orang sekaligus mengedukasi orang lain. Nah, jadi saat itu saya punya lahan yang gak berapa luas ini, saya tata dengan alat berat, kemudian saya tata sedemikian rupa, ada kolam, ada lahan yang bisa untuk tanami hortikultura. Nah, jadi saya tanam pada waktu pertamanya jagung. Pada waktu jagung itu ada sekitar 1.500 batang jagung manis. Jagung manis. Ya, itu saya bincang-bincang dengan ibu-ibu kita yang ada di sini. Mereka punya sosial media dan kemudian mereka promosikan melalui medsosnya. Masing-masing ibu-ibu itu Bapak suruh mempromosikan? Tidak masing-masing, hanya 2 orang ibu-ibu. 2 orang ibu-ibu mempromosikan jagung manis saya itu. Ternyata dalam hanya waktu 2 jam itu habis. Dalam waktu 2 jam habis. Dalam waktu 2 jam karena promosi 2 ibu-ibu aja? Iya. Kekuatan 2 ibu-ibu dapat menghabiskan jagung 1.500 batang jagung. 1.500 batang Iya, jagung. dalam waktu 2 jam. Dalam waktu 2 jam. Kala itu berapa ton dapat itu Pak? Itu nggak pakai ton. Karena kalau jagung manis ini kan dikonsumsi muda, kemudian direbus atau dibakar, dikonsumsi langsung oleh manusia, bukan untuk ternak. Nah, jadi ya sekitar 1.500 tongkol. 1.500 tongkol. Iya, 2 jam habis. Nah, itu penjualannya waktu itu mereka lakukan dengan cara pakai ditimbang. 1 kilonya Rp5.000. Nah, jadi 1 kilo itu rata-rata 3. Nah, jadi kalau 1.500 dibagi 3 itu udah dapat kilogramnya. Iya. Dikali Rp5.000. Nah, setelah menanam jagung baru masuklah ke melon. Ya, jadi setelah jagung itu tujuan saya karena tanahnya masih baru, bagaimana supaya tanah itu bisa strukturnya bagus. Ditanam jagung dulu, kemudian setelah jagung saya tanam semangka Setelah jagung Pak ya? Iya. Baru setelah semangka itulah baru melon. Nah, melon ini kalau di tempat kita itu adalah buah kelas menengah ke atas. Iya, betul sekali ya, Pak. Buah kelas menengah ke atas, jadi dia bisa dikatakan sekelas dengan apel, anggur, pir, dan sebagainya. Nah, jadi saya pilih melon. Kenapa melon yang saya pilih? Karena saya juga ingin mengedukasi diri saya sendiri. Karena saya di samping guru bidang studi kewirausahaan di sekolah MA Yausda, saya juga penyuluh pertanian. Nah, dengan adanya budidaya melon yang waktunya 75 hari itu,
dari mulai tanam sampai panen itu 75 hari. Iya. Itu di situ tuh banyak proses yang kita lalui sehingga itu menjadi ilmu bagi kita. Jadi ilmu. Nah, ternyata pada waktu itu saya menanam melon sekitar 1.700 batang Di lahan ini di juga. lahan ini. 1.700 batang, 65 hari sudah mulai panen. 65 hari. 65 hari 3 sudah- bulanan, Pak ya. Iya, 65 hari sudah mulai panen. Dan pada waktu itu saya coba juga, saya publikasikan melalui medsos, media sosial yang saya miliki. Yang Bapak miliki, Iya. bukan dengan bantuan ibu-ibu lagi, Pak ya. Bukan dengan bantuan ibu lagi, saya coba sendiri. Ternyata pada waktu itu pengunjung sangat banyak. Pertama kali itu pengunjung sangat banyak sekali, bahkan sampai 1 bulan itu pengunjung dari mulai masak panen pertama itu, maksudnya dari mulai pertama masak sampai habis itu hampir 1 bulan pengunjung yang hadir di tempat ini dengan jumlah yang sangat luar biasa. Nah, dari situ saya terinspirasi, oh ternyata kalau kita buat wisata melon atau apa saja itu bisa menarik perhatian orang. ya. Nah, Karena minimnya tempat wisata karena tadi. minimnya tempat wisata. Kemudian pengunjung itu dia bukan hanya sekedar ingin melihat melonnya saja, tapi dia kadang ingin mengorek-ngorek juga bagaimana teknis budidayanya. Yang trennya lagi orang-orang sekarang itu inginnya selfie, siaran langsung. Nah, hadirnya mereka kemari dengan selfie, siaran langsung di Facebook dan sebagainya, ini meningkatkan Daya tarik orang lain untuk berkunjung kemari. Jadi kita udah nggak promosi lagi, Dipromosikan sama orang. dipromosikan orang lain, masing-masing temannya mungkin berbeda dengan kita. Iya. Nah, sehingga sangat banyak sekali. Itu dalam waktu sebulan orang bergulir datang terus sampailah habis melon, terus Bapak melakukan penanaman ulang, Pak? Atau Iya, gimana tuh, Pak? Betul, iya. Jadi pada waktu itu sampai melon habis, itu masih banyak yang kontak ke kita. Ya, Apa masih ada melonnya, Pak? Apa masih ada melonnya, Pak? Ternyata pada waktu itu udah habis. udah habis. Nah, ini kan memotivasi kita untuk bagaimana kita bisa berbudidaya lagi. Iya. Nah, inilah yang keduanya, saya budidayakan lagi, tapi sesuai dengan permintaan pasar. Artinya sesuai dengan permintaan pengunjung. Pada waktu itu pengunjung lebih berminat melon yang golden. Golden. Emang Iya. melon itu ada berapa jenis, Pak? Melon banyak varietasnya. Waktu pertama saya tanam ada 5 varietas. Ini ada 3 varietas karena sesuai dengan permintaan pasar atau pengunjung. Lebih suka yang jenisnya golden, yang kuning, Yang kuning, Pak yang ya. kuning kulitnya, dalamnya juga kuning atau oranye. Nah ini, jadi makanya sekarang ini lebih banyak yang warna kuning yang saya tanam. Jadi ini udah dari masa panen yang kedua, ini udah berapa lama nih, Pak? Dari Ya, kan dari- 3 bulan tuh Iya. berjalannya. Iya. Ini panen. Iya. Biasanya nanti sampai habisnya itu berapa lama itu, Pak, bergulir waktunya itu? kalau kita sistem panennya dengan orang berkunjung Iya, itu bisa 1,5 bulan sebulan setengah. baru habis. Baru tanam ulang lagi, Pak ya. Tanam ulang lagi. Nah sekarang ini itu tanamnya saya buat bertahap. Bertahap artinya supaya bagaimana panennya nggak sekaligus habis. Nah jadi nanti setelah yang mungkin tahap pertamanya dalam waktu jarak 4-5 hari habis, tanam berikutnya udah mulai masak lagi dan seterusnya. Jadi bergulir terus, Pak ya. Bergulir continue. Iya. Ada keinginan untuk menanam buah lain atau memperluas kawasan agrowisata milik Bapak ini, Pak? Setelah dirasakan ternyata hasil melon itu manis. Ya, betul. Iya, hasil melon itu manis. Yang pertama kemarin saya tanam 1.700 batang, taruhlah bersihnya tinggal 1.500. Itu saya hitung menghasilkan 3,5 ton melon. Kali berapa, Pak, per kilonya? Per kilonya kalau dia yang golden itu 11.000 rupiah. Yang biasa bernet itu 8.000 rupiah. Yang bernet 8.000, yang golden tadi 11.000 rupiah. Jadi kita dapat kemarin 3.500 kilogram. Kurang lebih 3 ton lebih, Pak. Ya, 3,5 ton. 3,5 ton. Nah, betul. Nah, rencana saya ke depan kita mungkin tidak memperluas areal, tidak ekstensifikasi pertanian, tapi intensifikasi. Artinya bagaimana lahan yang ada tapi bisa meningkatkan hasil. Iya. Nah, kedepannya ini
kita rencanakan bukan melon, karena kalau dia continue melon terus, Iya. itu ada hama dan penyakit yang tidak terputus, sehingga nanti sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit itu. Jadi kita selingi dengan tanaman lain, sehingga setelah itu baru melon kembali. Kalau dia melon terus nanti hamanya nggak putus. Nggak putus. Jadi, ada jenis hama yang nggak putus. Iya. Jadi rencananya setelah panen kedua ini, Bapak ingin melanjutkan nanam buah apa, Pak? Atau cabai atau yang lain? Ya, rencana kita mungkin kalau nggak jagung lagi, karena jagung itu sifatnya akarnya itu bisa menggemburkan tanah. Jagung itu. Iya. Tadi. Atau kacang panjang akarnya itu bisa menyuburkan tanah karena dia punya bintil-bintil akar. Nah, jadi kita ada siklus pertanaman itu, sehingga jangan sampai yang satu jenis. Satu jenis. Iya, satu suku lah misalnya. Yang habis ini timun tuh nggak bisa. Jadi kita harus ada rotasi tanamannya. Tadi kan juga kita lihat di areal agrowisata Bapak ini ada juga beberapa kolam yang isinya ikan nila kalau nggak salah Pak ya. Itu memang sengaja dibudidayakan atau melihat peluang dari ini ada kolam nih, ketimbang nganggur dikasih ikan lele atau ikan nila atau full ikan nila di sini Pak. Iya. Jadi prinsip kewirausahaan itu kan kita sama-sama sudah tahu ya kan. Iya. Bagaimana melihat peluang yang ada atau menciptakan yang orang butuh tapi belum ada gitu. Iya. Nah, jadi kebetulan lahan saya ini tengahnya kan pas kolam. Kenapa harus dibuat kolam? Karena materialnya kalau nggak dibuat kolam mungkin nggak bisa setinggi ini daratannya. Sehingga harus buat kolam. Nah, kolam ini fungsinya adalah airnya pertama. Airnya untuk menyiram tanaman. Ya. Nah, kemudian kalau air tok yang kita manfaatkan tanpa ada fungsi lain kan termasuk rugi. Iya. Nah, karena air ini bagus untuk budidaya ikan, saya masukkan bibit ikan, benih ikan. Nah, ini namanya dalam istilah pertanian adalah mina horti. Dalam istilah pertanian mina hortikultura, memelihara ikan bersama tanaman hortikultura. Nah, ini mutualisme. Air pangkasan tanaman itu kita masukkan ke kolam, dimakan oleh ikan. Air kolam yang sudah bernutrisi karena mungkin kotoran ikan dan sebagainya, mengandung pupuk tentunya, kita siramkan ke tanaman. Nah, jadi fungsi ganda. Hasil tanaman bagus untuk nyiram tanaman yang air, untuk nyiram tanaman yang ada, ikannya menghasilkan. Nah, ini juga konsepnya, kita bagaimana menciptakan ketenangan, hiburan, tetapi bisa menghasilkan. Ketenangan, hiburan, tapi bisa menghasilkan. Nah, itu. Sekaligus kalau bisa mengedukasi. Itu sangat lengkap tuh Pak. Nah, sangat lengkap. Jadi ide-ide Bapak tuh sangat brilian menurut saya Pak. Jadi kepada masyarakat kalau ingin mencontoh ide Bapak ini diperbolehkan atau enggak nih Pak? Nah, saya sangat terbuka. Beberapa kali saya nanam melon di sini, itu banyak sekolah yang berkunjung. Beberapa sekolah yang berkunjung. Berkunjung kemari, ada pondok pesantren, ustadz dan para santrinya untuk berkunjung kemari yang tujuannya adalah studi tiru. Studi tiru, mungkin pondok pesantren tersebut punya lahan tapi belum ada budidayanya. Dengan adanya seperti ini mereka termotivasi, dan kunjungan mereka kemari kita sambut dengan baik dan kita berikan edukasinya, ilmu pengetahuannya bagaimana budidaya melon ini dari awal sampai panen. Nah, tentunya ada nilai tambah bagi peserta didik yang lain. Ya, berarti terbuka Bapak ya, tidak apa bahasa kasarnya tidak pelit dengan ilmu lah Pak ya. Apabila ada orang yang ingin mencontoh ilmu yang ada di agrowisata ini, Bapak berikan sepenuhnya. Ya. Tidak ada ada resep rahasianya ini biar melonnya rasanya manis sekali. Nggak ada Pak ya? Tidak, karena ilmu itu kalau diberikan bertambah banyak dan mungkin bertambah barokah. Oh ya. Nah, selain pondok pesantren, anak didik PAUD juga berkunjung kemari. Jadi ada kunjungan mengenal lingkungan beserta guru, orang tuanya, dan anaknya berkunjung ke kebun ini juga. Dengan tujuan kepada anak-anak kecil itu mengenalkan, oh ini budidaya melon, ini budidaya ikan. Ya, ini alam semesta milik Allah yang ternyata kalau kita
potensikan kalau kita usahakan banyak rezeki di sana. Oh iya. Ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini. Udah belum? Kalau begitu boleh nggak kita ke lapangan melihat melon yang kuning yang mana, yang hijau yang mana, Pak? Boleh nggak, Pak? Ya, oke. Sama saya tunjukkan juga sistem tanam saya itu namanya metode topping. Metode topping. Iya, satu batang dijadikan 2. Oke. Itu nanti apa keuntungannya, kelebihannya metode topping nanti saya jelaskan di lapangan. Oke, terima kasih, Pak. Ayo kita ke lapangan. Baik. 2. Namanya metode topping tadi, satu tanaman dijadikan 2 cabang. Nanti kedua cabang itu akan berbuah. Nah, contohnya seperti ini. Ini, Pak ya. Seperti ini atau ke depan lagi. Yuk. Ini juga ini, Pak. Ada ini. Nah, ini. Nah, ini Ri. Nah, ini kan pohonnya satu. Ya. Satu ini kan. Satu ini kita buang pohon induknya. Tengahnya pohon utamanya buang gunting, potong. Jadi dia bercabang 2. Cabang 2 ini nanti, kedua pohon ini nanti akan menghasilkan buah. Nah, Kanan kiri, Pak. kanan kiri. Ini bisa ini ada yang 2 berarti 4. Iya. Ada yang 1 berarti 2. Nah, kalau kita sistemnya Biasa. tidak di topping biasa, 1 batang saja, itu buahnya biasanya 1 sampai 2 paling banyak. Tapi rata-rata 1. Rata-rata 1. Ya, Berarti ini gimana cara memanfaatkan 1 batang bisa menghasilkan 3 bahkan 4 buah dalam 1 batangnya, Pak? ya itu tadi makanya harus di topping. Nah, jadi misalnya 1 batang ini buahnya 1 atau 2 atau 1 beratnya 2 kilo. Kalau 2 berarti kan udah 4 kilo. Iya. Kalau ternyata sini ada 2, sana ada 2 berarti 4. Ini 2 kilo tambah 2 kilo 4 tambah 4 berarti 8 kilo. 8 kilo dalam 1 pohon, Pak Ya. ya. Ini keuntungannya, atau contoh ini juga Ri. Nah, ini 3 nih, Ini Pak. malah 4. 4. Oh iya. Ini 4. Ini buahnya 4. Nah, jadi ini keuntungannya pertama menghemat benih atau bibit, Ya. ya kan? Yang kedua mempermudah perawatan, menghemat pupuk. Karena batang yang kita rawat 1, Ya. tapi menghasilkan 2. Bahkan 4 ini, Pak. Bahkan buahnya bisa 4. Nah, ini namanya keuntungan sistem topping. Nah, tapi sebelumnya juga ini harus kita buang daun bawah ini sampai 7 daun. Kemudian cabang-cabang harus kita buang. Tujuannya supaya nutrisi terfokus ke buah. Pucuk harus kita potong. Pucuknya, Pak ya. Ya, supaya nutrisinya tetap ke buah sehingga buahnya bisa lebih besar. Ini pucuknya udah dipotong ya, Pak? Udah. Nah, Contohnya mana tuh, Pak, yang udah dipotong, Pak? contoh yang udah potong ini. Nah, ini kayak gini. Ini pucuk gini potong. Supaya nutrisinya penuh ke buah. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi golden. Oh, ini golden. Kuning dia. Kuning. Ini buahnya berapa nih? Per kilo 11.000 tadi. Ya, ini buahnya berapa jumlahnya? 1, 2, 3, Pak. 3. Batangnya 1 tapi dijadikan 2. Iya. Nah, ini yang namanya golden. Nah, Kalau yang biasa, Pak? yang biasa yang itu. Oh, itu yang hijau tuh, Pak ya? Hijau. Nah, itu hijau, ini juga, ini biasa. Ini biasa. Nah, ini. Semuanya baik yang golden ataupun yang biasa Bapak buat di sistem topping. Iya, topping. Jadi 2 semua. Karena benih melon yang intanon, yang ini 1 bungkus 3 juta nih. 1 bungkus 3 juta, Pak. 1 bungkus. Isinya 1000. Berarti 1 butir adalah 3.000 rupiah. Ya. Nah, dengan sistem topping ini berarti kan kita sudah menghemat banyak. Yang tadi isinya 1000 itu kalau kita topping menjadi 2000. 2000. Nah, belinya 3 juta. 3 juta. Seharusnya 6 juta. Seharusnya 6 juta. Iya. Berarti sudah kita menghemat separuh dari modal benih. Belum pupuk, perawatan dan lain-lain. Iya. Nah, itu keuntungan sistem topping. Itu. Nah, ini contoh yang sudah masak nih. Ini contoh yang sudah masak, Pak ya. Nah, Ada tadi pegang lembut atau gimana tuh, Pak? warna. Kemudian ininya agak sumutnya agak hitam. Oh, sumut ini pucuk. masak. Nah, Nah, ini masak. ini masak, Pak ya. Iya, ambil. Nah, tuh. Dia kulitnya lebih lembut daripada yang hijau, Pak ya. Nah, kalau yang hijau dia harus pakai net. Net. Ada pakai net. Dia kayak berjaring. Nah, netnya itu harus sempurna. Kalau yang golden ini tanpa net. Ada yang golden pakai net tuh yang intanon. Nih, ini golden pakai net. Tuh, pakai net.
Kalau pakai net itu dia harus sempurna netnya. Dan kalau kita budidaya, net itu harus kita jaga, jangan sampai nggak sempurna. Contoh yang sebelah sana itu udah bernet semua, kayak ada jaringnya. Itu memang dipasangkan atau memang bawaan dari buahnya? Bawaan Pak ya. bawaan dari buah. Itu. Nah ini Pak Aji, ini net, contohnya bernet. Oh iya itu Nah dia. ini beratnya sekitar 3 kiloan lebih. Satu buah. Satu buah. Wah luar biasa Pak ya. Kalau kita kalikan 8.000 di pokok udah sekian. Gitu. Jadi kita berwirausaha itu kalau bisa jangan ragu-ragu. Ini investasi 65 sampai 70 hari kita bisa menghasilkan jutaan rupiah. Ya. Dengan sangat ini. Berarti melon ini harus dipetik ketika matang Pak ya? Iya, contoh ini. Nah, ini sebetulnya belum masak karena ininya belum kuning, belum hitam. Ya. Jadi contohnya ini yang hitam sudah masak. Ini golden. Golden sama dengan ini Pak ya? Sama. Cuman paritasnya beda. Ini Elisa. Yang ini Melov. Ya. Itu. Nah, ada lagi yang ditanya, Khairy? Ikan Pak, tadi kan juga ada budidaya ikan. Ya. Boleh saya bertanya-tanya berapa bulan budidaya ikan itu sampai panennya Pak? Oh ya. Nah, ini kebetulan yang kita budidayakan adalah ikan nila. Ikan nila. Ikan nila ini biasanya 4,5 bulan sudah mulai panen. Ikan nila ini Pak ya? Iya, ikan nila. Di berat berapa kilo tuh Pak kilo panen itu Pak? Bervariasi? Iya, bervariasi. Rata-rata 21 kilo atau 31 kilo. Nah ini. Kalau ikan nila ini per kilo biasanya berapa tuh Pak? Bisa sampai 15 sampai 20.000 per kilonya. Nah, jadi ini kalau kita buat sistem seperti ini, sisa daun-daun tanaman tadi itu nggak terbuang. Ikan nila mau nih Pak makan ya. pucuk-pucuk Nila, daun tadi? gurami mau makan daun. Ukuran luas kolamnya itu harus ada ukurannya dengan berapa jumlah ikannya, ada nggak Pak? Ada. Kalau nila ini 1 meter persegi itu kalau bisa diisi 5 sampai 7 ekor. 1 meter persegi 5 sampai 7 ekor Ya, ikan nila. itu kalau kita peliharanya katakan kurang intensif lah ya. Ya. Tapi kalau kita intensif bisa sampai 15 ekor. Nah, lele beda lagi. Lele 1 meter persegi itu bisa sampai 50 ekor. Wah, banyak Pak isi lele. Lele. Kenapa ini nggak Bapak isi ikan lele aja? Nah, kalau lele nggak bisa makan daun. Oh iya pula. Ya, jadi ini kan konsepnya Mina Horti. Mina Horti. Iya, itu. Biar dia simbiosis mutualisme, Iya, saling betul. menguntungkan Pak ya. Menguntungkan dan bermanfaat semuanya kan. Iya. Airnya juga bisa untuk nyiram tanaman. Oke. Oke Pak, baik. Terima kasih. Inilah beberapa penjelasan yang diberikan oleh Bapak Al-Kafid Srikno. Sampai jumpa. Selamat menyaksikan Yausda Studio.